kasih. Ketua DPD PPM Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili, Kasdam 17 Cendrawasih, Wakapolda Papua, Forkopimda Provinsi Papua, serta seluruh peserta acara yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara Musyawarah Daerah ke-8 Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pagi ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita
silakan duduk kembali. Ketua DPD LVRI Provinsi Papua, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama Marijo Pelda Purnagrang sebagai Sekretaris DPD LVRI Provinsi Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia beserta jajarannya, boleh kami menyapa Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Bapak HBL Mantiri. Yang kami hormati Gubernur Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolda Provinsi Papua, Bapak Kapolda Papua yang atau mewakili, para pimpinan TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, yang kami hormati para ketua dan pengurus LVRI cabang Kabupaten se-Papua, yang kami hormati para veteran pembela dan perdamaian yang kami muliakan, serta seluruh peserta musyawarah daerah ke-8 LVRI Provinsi Papua yang berbahagia. Sebelum menyampaikan sambutan pada Ketua DPD Provinsi Papua, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua dan Bapak Ketua Umum DPP LVRI Provinsi Papua yang telah memberikan bantuan dukungan baik moral maupun material sehingga terlaksana musyawarah daerah LVRI Provinsi Papua yang ke-8. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Selasa 10 Februari 2026 kita dapat berkumpul di Kota Jayapura dalam keadaan sehat untuk melaksanakan musyawarah daerah ke-8 Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua. Hadirin yang saya hormati, musyawarah daerah merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat daerah yang memiliki makna strategis, bukan hanya sebagai sarana evaluasi program kerja dan pertanggungjawaban kepengurusan, tetapi juga sebagai wadah untuk merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan serta memilih kepemimpinan yang amanah dan berintegritas. LVRI adalah organisasi yang lahir dari semangat juang, pengorbanan, dan ketulusan para veteran yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga nilai-nilai kejuangan 1945, menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda, serta terus berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tanah Papua yang kita cintai. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan semakin berat dan kompleks. Namun dengan kebersamaan, soliditas organisasi, serta sinergi yang baik dengan pemerintah, serta sinergi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh komponen masyarakat, LVRI Papua akan tetap eksis dan berperan aktif sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui musda ke-8 ini, kami berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan organisasi serta kesejahteraan para veteran dan keluarganya. Perbedaan pandangan hendaknya kita sikapi sebagai dinamika yang sehat dalam semangat musyawarah dan kekeluargaan. Akhir kata,
Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, para peserta, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Musyawarah Daerah ke-8 Legiun Veteran Republik Indonesia Papua ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan Gubernur Provinsi Papua yang diwakilkan oleh Gubernur Papua, sambutan Musyawarah Daerah ke-8 Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua, Jayapura, 10 Februari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum dan jajaran pengurus Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, sekali lagi kita sambut beliau dengan tepuk tangan. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, yang terhormat Ketua dan seluruh pengurus daerah LVRI Provinsi Papua, yang terhormat para sesepuh serta seluruh anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang saya muliakan, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh hikmah dan kebersamaan guna menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah ke-8 Legiun Veteran Republik Indonesia di Provinsi Papua. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Papua dan secara pribadi saya menyampaikan penghargaan, rasa hormat, serta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh veteran Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian adalah putra-putri terbaik bangsa, saksi sejarah sekaligus pelaku utama pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tanah Papua. Pengorbanan para veteran bukan hanya telah menghadirkan kemerdekaan bagi bangsa ini, tetapi juga meletakkan fondasi persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air yang menjadi perekat kebinekaan Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, jasa dan keteladanan para veteran merupakan warisan nilai yang tidak ternilai dan wajib kita jaga serta teruskan kepada generasi penerus umumnya dan khususnya di tanah Papua. Hadirin yang berbahagia, Musyawarah Daerah ke-8 LVRI Provinsi Papua memiliki arti yang sangat strategis. Musda ini bukan sekedar forum organisasi untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus, menyusun program kerja, serta memilih kepengurusan baru, tetapi juga menjadi wahana konsolidasi ideologis dan moral dalam memperkokoh jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan veteran dalam menjaga keutuhan NKRI di tanah Papua. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi saat ini mengusung visi pembangunan daerah, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni Papua cerah. Visi ini dijabarkan melalui 5 visi
5 misi pembangunan daerah, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, peningkatan sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif, pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dalam konteks tersebut, saya memandang LVRI memiliki peran moral dan strategi sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan, perekat persatuan, serta mitra pemerintah dalam menciptakan suasana Papua yang aman, damai, dan harmonis. Nilai-nilai kejuangan, disiplin, keteladanan, serta semangat pengabdian yang dimiliki para veteran sangat relevan untuk mendukung terwujudnya transformasi Papua yang berkeadaban dan bermartabat. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua senantiasa berkomitmen untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada para veteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk penghormatan, perlindungan, maupun upaya peningkatan kesejahteraan. Kami meyakini bahwa menghormati veteran berarti menjaga jati diri bangsa dan merawat sejarah perjuangan sebagai fondasi pembangunan masa depan. Saya berharap melalui musyawarah daerah ke-8 ini, LVRI Provinsi Papua dapat melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja yang visioner, serta rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan organisasi dan kontribusi nyata bagi pembangunan Papua. Jadikan musda ini sebagai momentum mempererat kebersamaan, memperkuat konsolidasi, serta meneguhkan komitmen menjaga keutuhan NKRI di bumi cendrawasih. Selamat melaksanakan musyawarah daerah ke-8 Legiun Veteran Republik Indonesia di Provinsi Papua. Semoga musyawarah ini berlangsung secara demokratis, tertib, dan penuh rasa kekeluargaan, serta menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi LVRI dan kontribusinya bagi pembangunan di Papua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, musyawarah daerah ke-8 Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan ridhonya kita dapat hadir dan mengikuti musyawarah daerah musda LVRI ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita sedang memasuki bulan kedua Februari tahun baru 2026. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Semoga bangsa dan negara kita senantiasa berada dalam keadaan aman dan damai. Kita juga berdoa agar agar berbagai bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumut maupun Sumatera Barat dapat segera teratasi dengan baik. DPP LVRI sesuai dengan kemampuan yang ada terus berupaya semaksimal mungkin untuk turut membantu saudara-saudara veteran yang terdampak bencana tersebut. Semoga bangsa Indonesia senantiasa berada
dalam lindungan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, Musda merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang membahas berbagai hal penting dan strategis, antara lain pertanggungjawaban Ketua DPD selama masa kepemimpinannya, penyusunan program kerja DPD untuk 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada kebijakan Ketua Umum sebagai penjabaran tugas-tugas hasil Kongres LPRI, serta pemilihan Ketua DPD untuk masa bakti tahun 2025-2030. Saya berharap Musda yang telah dipersiapkan dengan baik dapat berlangsung secara lancar, tertib dan demokratis, serta mampu menghasilkan pemimpin yang amanah, inspiratif, dan mampu menjadi motivator bagi seluruh anggota, khususnya dalam mengemban tugas pewarisan jiwa, semangat, dan nilai Juang 45. Hadirin yang berbahagia, LPRI didirikan pada tanggal 1 Januari 1957 melalui Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, dan disahkan melalui keputusan Presiden nomor 103 tahun 1957 tanggal 2 April 1957. LPRI memiliki misi menjaga kehormatan veteran, meningkatkan kesejahteraan anggota, mewariskan JSN 45, berperan aktif dalam pembangunan nasional, serta memelihara hubungan persahabatan dengan organisasi veteran di tingkat regional dan dunia. Pada Kongres 12 LPRI yang berlangsung pada Oktober tahun 2022 dan secara aklamasi telah mempercayakan kepada saya yang saat itu masih berpangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan untuk menjabat sebagai Ketua Umum LPRI menggantikan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Saiful Sulun dalam masa bakti 2022 sampai 2027. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh anggota LPRI dimanapun berada. Semoga amanah ini dapat saya emban dengan sebaik-baiknya. Saya mohon dukungan semua pihak agar bersama-sama kita dapat menjadikan organisasi LPRI semakin terhormat dan semakin sejahtera. Saudara, akhir ini marak beredar berbagai isu dan di media sosial yang meresahkan, menyesatkan, bahkan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Negara ini didirikan atas keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan oleh sebagian golongan. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa LPRI adalah organisasi para pejuang, pengawal setia NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya, kita wajib menjaga keutuhan NKRI dalam koridor perjuangan. Seluruh komponen bangsa harus bersatu membangun negeri dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebersamaan, kesetiakawanan, dan gotong royong yang dapat mengarah pada pemecahan. Kita harus menghadapi dan mengatasi banyak persoalan yang dapat mengarah pada perpecahan dan kehancuran. Saya mengingatkan agar tetap tegak lurus menjalankan organisasi untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan golongan. Menjaga situasi tetap aman dan kondusif demi keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Hadirin yang berbahagia, sejak tahun 2012 LPRI berfokus
pada program sosialisasi pewarisan JSN 45 kepada generasi penerus bangsa sesuai amanah para pendiri negara dengan tujuan menanamkan semangat cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, serta percaya pada kekuatan sendiri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Pangdam, dan Kapolda atas perhatian dan kerjasama yang selama ini terjalin. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada Ketua DPD RPD Provinsi Papua, Kompol Purnawirawan Musnibi FBA atas dedikasi dan pengabdiannya sehingga DPD RPD Provinsi Papua tetap eksis. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya musda ini, saya juga ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, maka saya mau sampaikan beberapa hal. Kita dalam musda ini tentunya akan memilih ketua umum DPD, ketua DPD Provinsi Papua. Secara naluri, setiap orang ingin mencapai kemenangan. Pasti. Kemenangan bukan hanya dalam satu jabatan atau satu pangkat atau apapun, tapi kemenangan dalam cara menghadapi tantangan lain. Khususnya sebagai manusia, kita menghadapi tantangan terutama dari evil spirit, ya. Roh-roh jahat yang senantiasa mau mempengaruhi kita, membisikin kita hal-hal yang tidak baik. Nah, kita mesti menang atas bisikan itu, tidak terpengaruh, ya. Dan oleh karena itu saya akan menyampaikan beberapa tips untuk bisa kita keluar sebagai pemenang. Bukan hanya dalam pertandingan menyangkut soal menjadi ketua DPD, tapi untuk menghadapi hidup kita, ya, sekarang dan sampai ke depan, yaitu kata sukses. SUCCESS, sukses bahasa Inggris. S pertama adalah spiritual. Kita harus juga kuat secara rohani. Jadi hubungan kita yang vertikal harus baik. Lakukan semua ajaran agamamu, ya, dengan baik. Itu pertama. Jadi secara rohani kita harus sangat kuat. Jadi hubungan dengan Tuhan kita sangat kuat. Kenapa? Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. We are nothing without God, but we are everything with God. Jadi itu pertama. Jadi jangan lupa, dalam segala sesuatu tempatkan selalu Tuhan di tempat yang utama. Dalam segala sesuatu. Saya ada kalimat dalam bahasa Inggris yang saya akan terjemahkan. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your effort with success. Dalam segala hal, tempatkan Tuhan di tempat utama, dan Dia akan membimbing Anda dan memahkotai usaha Anda dengan keberhasilan. Itu. Jadi satu, tempatkan Tuhan di tempat utama. Yang kedua, dari sukses unselfish. Tidak mikir diri sendiri, pikir orang lain juga. Jangan egoistis. Itu yang kedua. C pertama, kooperatif. Mau kerjasama dengan semua instansi. Bukan hanya intern LPRI, tapi dengan instansi-instansi lain. Mau kerjasama dengan baik. Jadi kooperatif. Yang berikut adalah, yang C kedua adalah courageous. Berani. Dari courage. Berani karena benar. Gak perlu takut.
dari SUCC ada E berikut dari sukses, establish, mapan. Kita harus tetap mau belajar dari orang lain, ya, belajar dari pengalaman kita sendiri, sehingga kita mengisi diri kita. Tidak selalu harus sekolah, perlu memang di sekolah, tetapi lebih dari itu, pengalaman orang lain kita belajar dari pengalaman orang lain. Belajar juga dari pengalaman sendiri, kita menjadi mapan, mantap. Itu establish. S yang pertama dari sukses, yaitu sacrificial, mau berkorban. Tadi kita sebagai veteran pantang menyerah, rela berkorban, ya. Berkorban jiwa, ya, nggak gampang itu. Tapi kita harus rela berkorban. Dengan tadi mementingkan diri orang lain dulu, juga pengorbanan juga. Ya. Jadi itu sukses, ya. S ada satu S lagi, yaitu soul winner. Artinya menangkap jiwa, dalam arti kata keberadaan kita disenangi orang. Jangan kita lagi kumpul, datang si A, waduh dia lagi yang datang. Terus kita bahagia kalau dia datang. Jadi kita lagi kumpul, oh yuk datang si A, waduh bersyukur dia datang. Jadi keberadaan kita, ya, menyenangkan orang lain. Ya. Jadi we are welcome selalu dalam suatu komunitas. Itu yang penting, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau sukses, lakukan itu. Kata SUCCESS kita terapkan dalam gedung kita, dan pasti saudara akan mencapai sukses. Selanjutnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Mohon izin, berkenan kami mengundang Musyawarah Daerah LPD Provinsi Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya nyatakan musyawarah dibuka. Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka. Mohon izin kepada Ketua Umum Kasdam 17 Cendrawasih, Gubernur Papua atau mewakili Wakapolda Papua untuk tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Penyerahan plakat akan diserahkan oleh Ketua Umum kepada satu Gubernur Papua atau yang mewakili. Penyerahan plakat kedua dari Ketua Umum kepada Kasdam 17 Cendrawasih. Penyerahan plakat ketiga dari Ketua Umum kepada Wakapolda Papua. Penyerahan plakat selanjutnya dari Kasdam 17 Cendrawasih kepada Ketua Umum. Penyerahan selanjutnya dari Kasdam 17 Cendrawasih kepada Ketua Umum. Ini dari Bapak Pangdam mewakili. Ya, terima kasih. Penyerahan plakat berikutnya dari Wakapolda Papua. Bapak izin bawa. Dilanjutkan foto bersama. 1, 3, 2, 1. Sekarang ini, ya. Oke. Bidang organisasi dan kaderisasi PPM. Penyerahan sekretariat disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP LPRI.
Penyerahan SK Kerja. Mari kita mendasari dan melandasi seluruh rangkaian kegiatan Musda di saat ini dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan ajaran iman Kristen Protestan, dan kepada Bapak Ibu peserta Musda agama-agama sahabat, saya persilakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Hari ini ada sukacita, ada damai dan sejahtera yang boleh terjadi di Hotel Suni Kota Raja ini, di dalam ruangan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Musda DPD Legiun Veteran Republik Indonesia yang ke-8 Provinsi Papua tanggal 10 bulan Februari 2026 telah dibuka dengan resmi oleh Bapak Ketua Umum. Itu pertanda bahwa seluruh rangkaian kegiatan Musda hari ini akan berjalan dan berlangsung. Karena itu kami mohon kehadiran Tuhan Allah di dalam Putramu Yesus Kristus dan Roh Allah yang kudus. Berilah hikmat kebijaksanaan bagi para pimpinan atau DPC dan setiap peserta, Bapak Ibu para veteran yang ada di Provinsi Papua yang akan mengikuti Musda ini. Berilah mereka hikmat kekuatan surgawi, supaya dengan hikmat dari Tuhan dapat menghasilkan, dapat memilih seorang pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang bertanggung jawab, untuk terus menjadi seorang sahabat, teman sekerja di dalam DPD Legiun Veteran Provinsi Papua ini, dan membawanya menuju kepada kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, program-program kerja yang akan juga dirumuskan di dalam Musda ini, Allah taruh dalam hati setiap orang, setiap Bapak Ibu para veteran, utusan-utusan dari kabupaten kota, bahkan yang ada di sana.